Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin di sini saya akan langsung saja ya. Saya akan menjelaskan terkait dengan proses untuk stase komunitas. Jadi di stase komunitas ini ada target individu dan target sasaran kelompok. Yang pertama untuk target sasaran individu itu setiap mahasiswa mendampingi satu keluarga yang di situ ada sasarannya berupa ibu hamil atau ibu bersalin atau neonatus atau bayi atau balita atau prasekolah atau remaja atau wus atau pus. Masing-masing mahasiswa silakan untuk mencari atau mengkaji tiga permasalahan yang ada di keluarga tersebut. Kemudian masalah yang dijadikan prioritas adalah masalah yang ada kaitannya dengan kompetensi sebagai bidan, khususnya pada kesehatan ibu dan anak. Kemudian silahkan untuk dipecahkan. Nah, kemudian kepecahkan dari permasalahan tersebut. Dan dari itu, jadi mahasiswa memecahkan masalah itu dengan menggunakan minimal 3 media promosi, boleh lebih. Setiap mahasiswa mendapatkan sasaran ataupun keluarga yang akan didampingi dari mana, itu silakan nanti bisa berkoordinasi pada si Lahan. Bisa didapatkan pada saat satu, ada kunjungan ibu hamil nih, kemudian ibu hamilnya kooperatif, rumahnya dekat dengan puskesmas, itu silakan bisa didampingi. Atau bisa juga dengan pada saat adanya posyandu keliling, puskesmas melakukan posyandu keliling, mahasiswa ikut, kemudian di situ juga boleh. Jadi fleksibel dan mahasiswa tetap di stase komunitas ini mahasiswa tetap menjalankan praktek klinik di puskesmas, sehingga kapan melakukan pendampingan ya di sela-sela ataupun di saat posisi praktek klinik itu, mungkin bisa juga pada saat praktek kemudian di puskesmas pas tidak ada jaga poli atau nanti bisa koordinasi untuk meminta izin untuk melakukan pendampingan. Pendampingan yang dilakukan yang pertama kali itu silahkan untuk offline karena ini harus mengkaji. Mengkajinya dengan buku sesuai dengan modul yang ada. Kemudian untuk monef atau moniving evaluasi ataupun pendampingannya lagi boleh offline, boleh online, silakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat kepada kakak yang akan didampingi. Itu khusus untuk sasaran individu. Untuk sasaran kelompok itu juga ada target yaitu analisis masalah dengan metode SWOT dan melaksanakan program pemberdayaan pada kelompok posyandu atau kader atau komunitas atau remaja atau PKK atau WUS atau PUS dalam upaya promotif preventif untuk mendapatkan masa kebiasaan baru di kalangan pandemik di kala pandemik dalam lingkup dusun atau posyandu di wilayah kerja atau tempat tinggal masing-masing. Nah, untuk target sasaran kelompok ini dilakukan dengan berkelompok. Analisis SWOT-nya dilakukan tidak harus turun ke komunitas, tetapi dicukupkan untuk wawancara dengan CI lahan. Nah, target kelompok ini target kelompok yaitu kelompok mahasiswa. Apakah kelompok itu satu mahasiswa di satu puskesmas? Tidak. Tetapi kelompok mahasiswa ini dalam memecahkan atau mencapai target kelompok merupakan gabungan dari mahasiswa yang praktek klinik di dua puskesmas yang berbeda dijadikan satu kelompok. Contoh nih, di puskesmas Kasihan 1 dan Kasihan 2 itu nanti dijadikan satu kelompok. Nah, tahunya kelompoknya itu dengan puskesmas mana saja, nanti akan saya share. Kemudian untuk ujian target kelompoknya diambil dari salah satu tempat praktek klinik, yaitu di puskesmas. Jadi tadi kan satu kelompok itu terdiri dari dua mahasiswa, dari dua puskesmas dari mahasiswa yang praktik di dua puskesmas dijadikan satu kelompok. Kemudian target kelompoknya diambil di mana? Silakan nanti dikoordinasi kepada si lahan, mau di puskesmas A atau di puskesmas B. Itu nanti sesuai dengan kesepakatan lahan dan sesuai dengan masalah yang memang bisa untuk diangkat itu kira-kira yang mana atau di mana.
Kemudian untuk ujian stasenya itu seperti apa? Ujian stase komunitas yaitu presentasi laporan kelompok yang telah disusun. Dengan pengujinya yaitu dari PJ stase komunitas atau pembimbing komunitas, bukan pembimbing profesi ya, berbeda. Dengan CA lahan di mana dengan CA lahan, mohon maaf di sini dengan CA lahan di mana target kelompok didapatkan. Jadi misal nih, target kelompoknya itu didapatkan di Puskesmas Kasihan 2, berarti nanti ujiannya yaitu dengan dosen pembimbing atau PJ lahan stase stase komunitas dengan CA lahan di Puskesmas Kasihan 1 misalnya, kalau itu target kelompoknya didapatkan di wilayah Puskesmas Kasihan 1. Nah, kemudian sebentar. Nah, kemudian di sini untuk apa di mana sih misal ini contohnya. Mahasiswa di Pleret di Puskesmas Pleret dengan Puskesmas Pundong nanti akan dijadikan satu kelompok dengan dosen ataupun PJ lahan stase komunitas di tempat ini adalah Bu Evi Wahyuntari. Sehingga nanti jika mahasiswa itu menentukan bahwa mau mengangkat target kelompok itu di Puskesmas Pleret, yang akan menguji berarti Bu Evi dengan si Puskesmas Pleret. Seperti itu. Dan seterusnya. Nah, khususnya yang perlu digarisbawahi bahwa di RON 2 untuk yang sudah turun di stase komunitas ini, maksimal ujian adalah sebelum 14 Mei. Jika sudah 14 Mei, maka tidak akan lagi bisa untuk diberikan nilai. Kenapa? Karena sudah pindah stase. Seperti itu. Jadi sebelum 14 Mei. Karena pada stase komunitas ini seluruh perangkat untuk laporan komunitas sudah harus dikumpulkan. Kemudian untuk yang stase di RON ketiga itu maksimal ujian sebelum 30 Juli. Seperti itu. Hampir sama, tetapi nanti akan ada contohnya seperti yang ini tadi. Kalau yang di RON 1 yang menguji ataupun menjadi PJ stase lahan itu adalah Bu Evi Wahyuntari, tetapi kalau di RON 2 yang menjadi PJ stase lahan komunitas ini adalah Bu Fatia. Jadi ini nanti akan saya share di lensa, jadi nanti bisa dijadikan perhatian. Kemudian untuk penilaiannya sekalian di sini saya sampaikan bahwa penilaian itu diambil dari nilai dokumentasi 30% yaitu dari ASKEP yang sudah dibuat dan juga laporan kelompok, kemudian ada nilai dari media promosi, kemudian nilai ujian stase dan bimbingan. Nah, kemudian mungkin dari saya terkait untuk ujian seperti ini.
Dan saya tegaskan kembali bahwa di stase komunitas ini mahasiswa tetap melakukan praktek klinik ataupun tetap terjadwal di puskesmas masing-masing. Tempat saat ini baru melaksanakan praktek. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan data pengkajian yang harus dikaji untuk menggunakan form yang mana ada di buku panduan, kemudian bagaimana cara penulisan ASKEP juga ada di buku panduan, bagaimana cara penulisan laporan kelompok juga ada di buku panduan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya di sini terkait dengan tugas dari kelompok itu saya tekankan lagi, di sini harus ada dengan metode analisis SWOT. Analisis SWOT itu didapatkan datanya untuk menggali data permasalahan, dicukupkan untuk wawancara di bidan puskesmas saja atau si elahan saja, tidak perlu untuk turun ke lahan dan mewawancarai perangkat desa, tidak usah. Cukup dengan wawancara dari si elahan ataupun tenaga kesehatan yang ada di puskesmas tersebut yang apabila memang dibutuhkan. Karena kita basicnya stase komunitas ini basicnya adalah di puskesmas, bukan langsung menangani ke komunitas, karena untuk tahapan sarjana di komunitas sudah tercapai dengan adanya KKN. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.